Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Furqanul Haq dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Keamanan kelas E. Ini nama saya, NIM, dan kelasnya. Hasil PPT dari Resum 2 yaitu latar belakang sistem terdistribusi, yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Perkembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC atau perangkat komputer memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur DOS, Distributed Operating System. Penjelasannya mengenai gambar arsitektur DOS yaitu antara mesin ke mesin, semuanya dianggap satu yang berbeda memiliki file masing-masing, kemudian terdapat distribusi appliance dan distributed operating system service. NOS yaitu Network Operating System. NOS merupakan sistem di mana setiap host menjalankan sistem operasi yang mengatur sumber daya yang dimilikinya, termasuk mengakses sumber daya jaringan. Sistem operasi, sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi programmer komputer. Fungsi dari sistem operasi ini ada dua, yaitu untuk memfungsikan program aplikasi, yang kedua perantara antara program dalam fungsi hardware seperti input atau output dan alokasi memori. Tipe sistem operasi. Tipe sistem operasi ini ada 5, yaitu real time. Real time yaitu sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Tujuan utama sistem ini adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang kedua, multi-user. Multi-user sistem ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu. Single user. Single user yaitu sistem operasi yang digunakan hanya satu pengguna atau dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Multitasking. Multitasking merupakan lebih dari satu program untuk menjalankan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive dan kooperatif. Yang terakhir, single tasking. Single tasking ini hanya dapat menjalankan satu program saja. Sistem distribusi. Sistem distribusi adalah sistem operasi distribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti sebuah komputer. Komputasi distribusi melakukan lebih dari satu mesin. Yang kedua, sistem
embedded, yaitu dirancangkan untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi ini dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, personal digital assist, atau smartphone. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana kumpulan komputer dan prosesor yang heterogeni terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system, namescape, waktu pengolahan, dan keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Manfaat sistem operasi terdistribusi yaitu 1. Shared resource. Shared resource ini adalah apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menghubungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS tadi. Manfaat komputasi. Manfaat komputasi adalah salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi yang ada ini adalah komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi dan baik dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik klaster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Reliabilitas adalah fitur unik yang dimiliki DOS adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking, user dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Arsitektur software pada sistem operasi terdistribusi. Arsitek software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote prosedur yang memanggil dan mengirim request ke server yang memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. Komponen sistem operasi terdiri dari dua, yaitu manajemen proses, yaitu dalam proses operasi distribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Ikatan-ikatan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua prosesor yang digunakan. Manajemen berkas dalam sistem operasi terdistribusi. Sistem berkas dipatenkan dengan baik dengan beroperasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan batas yang ada. Mulai dari simbol, pengurutan nama, pad, dan kapabilitasnya. Jenis sistem operasi terdistribusi, yaitu ada 4.
Amoeba, 2 Angel City Unity of London, yang ketiga Horus Sun Microsystem, yang 4 Gelunic, yaitu University of California, Berkeley. Yang pertama yaitu amoeba, sistem berbasis mikrothermal yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Angel yang kedua. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dan jaringan kecepatan tinggi. Horus. Horus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikroparalel mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi dalam bidang telekomunikasi, internet working, Gelunic. Sampai saat ini workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang shared dan aplikasi yang berurutan. Kelebihan dari sistem operasi terdistribusi yaitu satu, sistem terdistribusi menyajikan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer yang mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Yang kedua, menjadikan sistem keseluruhan lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Yang ketiga, pembagian sumber daya antara komputer dibuat lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan sistem operasi terdistribusi, yaitu satu, dari sisi penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai klaster, dan peralatan pendukung lainnya, misal piranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen, tentu saja delay komunikasi tidak dapat diprediksi dengan tidak ada referensi clock untuk universal yang dapat dijadikan sistem clock. Komputer saling terhubung dengan internet card tentu saja untuk mendukung komputasi yang cepat diperlukan kondisi jaringan yang cepat pula. Kebutuhan internet card untuk tiap PC tidak hanya satu, tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Kelemahan dari sistem operasi terdistribusi adalah perawatan tiap klaster sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menggunakan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Ya, sekian dari saya, Miftah Furqanullah. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.